Karena apa? Mau negosiasi. Begitu keluar dari gang ada PWI dikejar-kejar, ternyata mereka semua sudah membawa senjata lengkap, tombak, kenapa sampai kayu, parang, celurit, golok, dan batu. Ternyata di tas mereka sudah ada batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai tanggapan Gus Abbas Buntet tentang yaitu bentrok antara PWLS dengan FPI yang kemarin itu berada di Pemalang, Jawa Tengah. Jadi semestinya itu kata Kiai Abbas Buntet teman-teman ya, mengenai hadirnya yang katanya Imam Jumbo ini yang ingin ceramah di Pemalang, Jawa Tengah, itu semestinya sudah banyak yaitu penolakan dari warga setempat. Jadi kalau menghadirkan Imam Jumbo ini nanti pasti akan terjadi gejolak dan banyak negosiasi, banyak rembukan, kelurahan dan lain-lain teman-teman. Tapi tetap saja dihadirkan yaitu Bapak Rizik Syihab. Jadi kalau kita melihat jejak-jejak digital dari Bapak Rizik Syihab teman-teman, itu ceramahnya itu sangat luar biasa. Luar biasa apa teman-teman? Yaitu penyampainya itu sering yaitu provokatif. Yaitu sering mengadu domba umat, menghina, mencaci maki. Dan banyak kalau kita lihat jejak digitalnya teman-teman. Pancasila dihina. Apa namanya itu suku Sunda itu yang apa namanya? Sampurasun disebut campur racun. Dan banyak lagi teman-teman. Presiden dihina-hina, istana dihina-hina. Jadi kalau ceramah-ceramah seperti itu jangan sampai terjadi kembali. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu tanggapan dari Gus Abbas Buntet. Para saepra-para sedulur, masyarakat ingkang kula hormati, masyarakat Karangampel. Alhamdulillah dumateng acara haul menika kula saged rawuh teng panjenengan mugi-mugi nangsali barokah teng panjenengan. Nggih, mugi-mugi panjenengan angsal barokah para ulama, para masyayikh ingkang leres, ingkang lurus. Allahumma amin ya rabbal. Shalawat lan salam monggo sareng-sareng dipun kersakaken kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang sing bakal nampi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sederek, para rawuh, para sedulur, mungkin sampean lagi pada ngrungokaken cerita kisah tragedi Pemalang. Nggih? Pengen uruli ceritanya sampean? Pengen nggih? I'tibar apa? Ngalap pelajar. Para sederek, para sedulur, pada waktu itu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ketika itu dimintai oleh masyarakat Pemalang untuk menolak kedatangan Habib Rizik karena dianggapnya jejak digitalnya Habib Rizik ku bakat ceramah jaluk ke perang baik maning-maning asah golok ngundange umat Islam, mari umat Islam pada ngasah golok, ngasah celurit. Satu yang berbahaya ngasah golok bari celurit nggo mateni wong. Nomor loro ngatasnamakan umat Islam, berarti engkau baka uang sing dicocok bari dheweke dianggap bukan orang Islam. Ini doktrin yang sangat berbahaya. Betul ya. Bisa menghalalkan segala cara. Betul. Kina pembuatan. Awas, sampean aja nyewot ki, sanggup beli nyewot. Ah, beli urusan nyewotnya. Wong kula ya sing apa sing dadi korbannya beli nyewot beli apa sampai nyewot urusannya apa. Gitu. Jadi PWIRS pada waktu itu dimintai untuk, kenapa alasannya? Ya biasalah alasannya normatif baik, biasalah. Ya mereka tidak setuju kepada khawatir anak cucu dan masyarakat terdoktrin oleh gerakan Habib Rizik. Itu saja. Maka dari itu PWI Laskar Sabilillah meresponnya dengan cara apa? Menemani masyarakat dan langsung menghubungi aparat, termasuk aparat kepolisian, aparat militer, dan tim Kapolres, termasuk Pak Bupati. Ini ada penolakan, ya kan? Nah, begitu ada penolakan begitu, ada lagi kabar dari masyarakat bahwasanya katanya Habib Rizik Syihab ini bakal membawa pasukannya. Jadi masyarakat semakin ketakutan, gitu kan? Akhirnya PWI Laskar Sabilillah merespon semuanya dari kampung, dari desa-desa, dari daerah pada datang. Termasuk yang datang bukan PWI saja, masyarakat semua. Lah masyarakatnya kebetulan banyak yang simpatisan PWI itu memakai kaos PWI. Masyarakat datang untuk membantu masyarakat Pemalang. Nah, setelah itu kita bernegosiasi lama itu sekitar setengah bulan bahkan sebulan sebelumnya negosiasi. Jangan sampai hadir karena kalau hadir potensi keributannya besar. Ini masyarakat itu sudah banyak menolak. Ya. Terus diadakan negosiasi. Di sana berargumentasi karena kita ini kan bebas berpendapat dan itu pengajian. Menurut masyarakat kalau Habib Rizik itu bukan ngaji. Wong merentah wong ngasah golok jeung ngaji.
Dikirane kasing duwe golok ku Habib Rizik baik. Sampeane duwe golok beli. Bahaya beli lamun apa-apa. Hari golok si beli mati, bahkan gak sampai dipucaknya mati bahkan sampeane mati mah goloknya beli urip maning. Gitu. Nah ini potensinya seperti itu. Masyarakat pun berargumentasi dan ditemani oleh anak-anak beberapa pengurus PWI pada waktu itu supaya jangan dihadirkan. Terus negosiasi terus berjanji tidak dihadirkan. Kemudian ini karena masyarakat menolak, akhirnya kemudian PWI Laskar Sabilillah diminta dari Kapolres dan diminta dari polisi dan Dandim semuanya, tolong nanti itu anggota PWI yang datang itu jangan sampai ada yang membawa senjata. Kata orang PWI mengatakan, kapan kami dilatih untuk membawa senjata? Kami ini orang NU tidak pernah dilatih membawa senjata. Gitu? Nggak pernah dilatih. Memang kitanya mau apa? Jadi akhirnya begitu, akhirnya masyarakat menghendaki ada aksi, akhirnya koordinasi dengan kita, aksinya aksi damai. Aksi apa? Ngomong sing seru, aksi hari damai itu artinya apa? Beli ngejak gul, beli ngejak sebab sesama rakyat, sesama Indonesia. Saya kan sering berstatement tentang YouTube. Kalian ini jangan menganggap FPI itu lawan. FPI itu saudara kita yang terdoktrin. Ngerti tak? Mulane kudu edukasi, diselamatkannya caranya diwarai. Lagi terdoktrin, jadi mereka membagi buta, didoktrin bahwasannya lawannya Habibku PKI. Bayangkan, semua lawannya Habib dianggap PKI. Ya Allah, siapa sing PKI? Gitu. Akhirnya perlu ada edukasi, ini sangat berbahaya ini. Doktrinnya itu. Kalau ya. seumpama bicara PKI nanti mereka ngelawan siapa baik, menghadapi siapa saja yang berlawanan dengan Habib dianggapnya PKI, menghalalkan segala cara, Pak. Ini sangat berbahaya. Apalagi dilihat dari genetika mereka, itu genetika Yahudi Askenazi secara ilmiah. Secara ilmiah. Genetika Yahudi Askenazi sudah buat kerusuhan di Eropa, buat kerusuhan di Yaman, buat kerusuhan di Israel. Israel dan Zionis itu genetikanya Yahudi Askenazi sama. Jadi dengan baik ribut baik. Aduh. Kemudian ya alhamdulillah Indonesia kebagian ribut maning. Ribut maning. Masya Allah ini masa karena ini kan umatnya Rasulullah, ini harus kita jaga. Pantas ya teman-teman ya. Di mana-mana kok suka ribut gitu ya. Ya mungkin kalau DNA-nya G ya, Yahudi Askenazi mungkin panasan gitu ya. Nggak bisa terkontrol. Ya seperti siapa itu ya, Netanyahu. Ya teman-teman ya. Itu kan sedikit langsung luncurkan sedikit langsung ada masalah sedikit langsung gitu. Apalagi seperti ya jejak digitalnya Bapak Rizik Syihab teman-teman. Ya pokoknya Habib Alhawi teman-teman. Bukan Bapak Rizik Syihab saja teman-teman, kalau berceramah itu isinya kebun binatang keluar semua teman-teman. Ya, ada yang ulama antik. Astagfirullah ya teman-teman. Jadi ternyata seperti itu ya. Jadi Yahudi Askenazi ini ya darahnya darah panas gitu teman-teman. Yang dimana mengadu domba, provokasi. Kalau nggak menghina itu nggak afdol kali. Seperti itulah ya kalau saya tangkap tuh. Coba mari kita lanjutkan. Ya kan? Lah, maka supaya tidak terjadi bentrok, maka didamping oleh PWI dan pada masyarakat kumpul bahwasanya kita tidak ada aksi protes-protesan, adanya aksi damai, padu lewat baik. Lamun anu padi ngomong ya Jabaru ya Koharu ya Jabaru ya Koharu. Tapi karena simpatisan dari mereka banyak dari masyarakat tuh banyak yang datang, akhirnya mendukung masyarakat Pemalang bersama PWI untuk menolak. Negosiasi. Begitu sampai prak terjadi, saudara-saudara kalian, sebelumnya itu dikumpulkan. Ayo kumpul semua, kumpul. Sweeping apa? Sweeping senjata. Ada yang bawa senjata enggak? Alhamdulillah, diperiksa. Tidak ada satupun masyarakat dan PWI bawa senjata. Tidak ada. Jadi kalau seumpama di YouTube, di kanal-kanal mereka, di media mereka mengatakan PWI bawa senjata, itu bohong, fitnah, itu gaya mereka, gaya Yahudi dan gaya PKI seperti itu. Aduh ya, ternyata seperti itu ya teman-teman. Ya kalau saya lihat itu framingnya ya seperti itu ya di media itu. Katanya PWI bawa sajam. Ternyata malah FPI itu sendiri. Tidak ada, jangan percaya. Nah, kemudian setelah itu akhirnya masyarakat mendesak malam-malam itu. Ini kenapa? Karena Habib Riziknya mau ditampilkan. Masyarakat mendesak, menolak. Akhirnya bagaimana caranya mengajak FPI itu untuk negosiasi? Akhirnya negosiasi lagi, mandek lagi. Akhirnya dijanjikan untuk negosiasi ada di mana, katanya mau di Polres. Begitu kita senang, ternyata Kapolresnya nggak ada, Pak Dandimnya nggak ada, Bupatinya nggak ada. Ternyata ketiga-tiganya ada di panggung bersama Habib Rizik.
Mudah-mudahan pemerintah ning Indramayu aja mengkonon. Makanya kami kecewa. Begitu masyarakatnya mau merangsek karena memang suruh menunggu 10 menit. Begitu apa? Suruh menunggu, ternyata ditunggu nggak datang-datang. Ketemu suruh menunggu lagi, tidak sabar. Kami PWI Laskar Sabilillah sudah menahan masyarakat sampai tiang-tiang ekulaku nangis di hadapan masyarakat. Aja panglima saya nangis. Sampun, tapi masyarakat bawa jadi mengendalikan masyarakat begitu banyak tuh susah. Apa mending PWI duduk polisi dia jadi duduk militer. Oh, kuda merangsek itu pengawas didampingi oleh PWI supaya jangan anarkis. Tapi alhamdulillah masyarakat nurut. Begitu di situ diblokade nih polisi, nggak bisa masuk. Sedangkan masyarakat menuntut negosiasi, maka PWI sebagiannya itu adalah masuk lewat jalan lain supaya bisa masuk di panitia di acara itu dan masuk ke Bupatinya, Kapolresnya karena ada di panggung perwakilan PWI. Begitu sampai ke sana ada beberapa yang guna di gang, begitu keluar gang disitulah kita diserang. Disangkanya kita mau menyerang. Padahal itu yang datang sebagian di gang, jadi ngelipat sebagian PWI datang karena apa? Mau negosiasi. Begitu keluar dari gang ada PWI dikejar-kejar, ternyata mereka semua sudah membawa senjata lengkap, tombak, kayu, parang, celurit, golok, dan batu. Ternyata di tas mereka sudah ada batu. Kemudian ternyata di gerobak-gerobak itu isinya batu dan senjata. Kemudian juga ada beberapa rumah yang dikosongkan. Jadi sudah memang ada settingan untuk di situ. Cuma kita bukan terpancing karena kita ada niat baik untuk negosiasi. Kalaupun Habib Rizik itu tampil jangan terlalu lama untuk meredam masyarakat. Tapi disambut oleh parang pertama, begitu sambut itu batu. Menurut kesaksian batu semua datang. Akhirnya kemudian di sini kalau kita tidak membela mati kita, mati mudah. Maka dari itu untuk mengusir mereka, akhirnya dengan kekuatan segitu pun mereka mundur. Bacok itu, masya Allah. Akhirnya banyak yang korban, termasuk korbannya itu adalah ada yang dari Pekalongan itu nyuwun sewu, bukan berarti apa. Pula waktu semalam alhamdulillah sudah mencebuk, dibacok matanya hampir keluar buatan beda. Kemudian teracam buta permanen karena dibacok itu dari celurit itu. Dilihat dianalisa oleh orang yang ahli, ini celuritnya bukan celurit biasa, ini celurit nggak tahulah apa istilah namanya celurit. Masya Allah. Dan ternyata itu sekarang juga nyuwun Pondongan Panjenengan ada yang diperpak pakai batu itu karena yang negosiasi itu adalah orang-orang yang sepuh. Karena nggak niat perang, maka yang kena orang tua. Itu banyak yang itu kepalanya sekarang itu sampai sekarang masih koma. Masya Allah, thumma masya Allah. Makanya saya minta kepada aparat pemerintah jangan mengulangi itu lagi. Ini rakyat. Sampean semua itu akan mati di depan Allah, akan dipertanyakan sampean sebagai bupati, sebagai dandim, sebagai kapolres di depan Allah. Ini umatnya Rasulullah Pak, jangan dipermainkan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya tanggapan dari Gus Abbas Buntet mengenai bentrok antara PWLS dengan FPI. Jadi FPI ini teman-teman ya sudah didoktrin oleh Bapak Rizik Syihab. Jadi siapa yang membenci Habib, PKI, jadi serang, perangi habis-habisan. Dan itu ada jejak digitalnya. Saya mendengarnya itu sedih ya teman-teman ya, sedih. Ya, kenapa ini sesama kaum muslimin, ini mereka itu begitu beringas sekali. Ya mereka itu sudah terdoktrin membela zuriat Nabi yang katanya. Ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau seperti ini ya tanggapan dari Gus Abbas, saya yakin Gus Abbas ini tanggapannya benar teman-teman. Jadi tidak tidak diubah-ubah. Tapi kalau dari pihak FPI, dari pihak Bapak Rizik Syihab, ini merasa terzolimi, merasa paling tersakiti. Padahal dari kelompoknya itu yang saya dengar dari Gus Abbas ini, mereka itu sudah mempersiapkan yaitu sajam. Inilah ya bahayanya doktrin teman-teman, bahaya. Jadi ya seperti apa yang dikatakan oleh Gus Abbas, plat G ini di mana-mana membuat kerusuhan. Jadi tidak mencerminkan karakter Rasulullah. Saya yakin mereka itu bukan zuriat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sedikit pun karakter Rasulullah, tidak ada mirip-miripnya Rasulullah. Yang ada malah mereka itu membuat kerusakan. Ya di Indonesia ini dari tahun berapa teman-teman? Yaitu dari gembong PKI saja seperti Musa Al-Munawar ya. Lalu kemudian ada lagi
yaitu DNA itu dari keluarga siapa kalau bukan dari Ba'lawi, teman-teman. Tapi mereka nggak mengakui. Naudzubillah ya teman-teman. Jadi seharusnya yang harus dipertegas, ditangkap ya Bapak Rizik Syihab, dan yang yang membawa sajam itu, teman-teman. Itu harus ditangkap tanpa nego. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita berhati-hati jangan sampai terdoktrin orang-orang yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas-jelas ini adalah mencemarkan ataupun membuat nama zuriat Nabi itu rusak seperti ini, teman-teman. Jadi sudah jelas mereka itu bukan keturunan Nabi tapi adalah Yahudi Ashkenazi. Nah, oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.